Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sebagian sabda Tuhan, alangkah baiknya kita bernyanyi dengan judul karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan kepada kami, di mana saat sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Baik, adapun yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukannya yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Baik, itu saja firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema kita yaitu kasih dalam keluarga. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini menggambarkan sifat-sifat kasih yang sejati. Dalam kitab ini, dalam konteks keluarga, kasih yang sabar, murah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri merupakan kunci untuk membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Kasih yang tulus akan menutupi kekurangan dan kesalahan anggota keluarganya, serta saling mendukung satu sama lain dalam situasi apapun itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, kasih itu sabar. Di dalam keluarga, kesabaran sangat penting karena setiap anggota keluarga memiliki beberapa perbedaan karakter dan kebiasaan kita. Jadi kesabaran itu memungkinkan kita untuk menerima kekurangan anggota keluarga kita dengan memberikan waktu bagi mereka untuk bertumbuh dan menghindari konflik yang tidak perlu. Yang kedua, kasih itu murah hati.
Kemurahan hati berarti memberikan yang terbaik bagi keluarga kita tanpa mengharapkan suatu imbalan. Jadi ini bisa memberikan atau bisa berupa waktu, perhatian, tenaga, atau materi terhadap keluarga kita. Dengan kemurahan hati, kita bisa menciptakan suasana yang positif dan saling mendukung keluarga kita masing-masing. Yang ketiga itu kasih tidak cemburu. Kecemburuan dapat merusak hubungan keluarga kita. Kasih yang sejati tidak membanding-bandingkan anggota keluarga atau merasa iri hati terhadap sesama kita. Dengan apa yang dicapai oleh saudara kita, jadi kita merasa iri hati terhadap saudara kita sendiri. Tidak, saudara-saudara, itu tidak bagus. Melainkan jika saudara kita sukses, kita seharusnya ikut senang hati, tidak iri hati dengan apa yang dicapai oleh saudara kita. Jadi kita harus bisa mendukung mereka agar dengan apa yang mereka capai. Yang keempat, kasih itu memegahkan diri dan tidak sombong. Kesombongan dan keangkuhan dapat menciptakan suatu jarak dalam keluarga kita. Kasih yang sejati tidak merasa lebih baik dari anggota keluarga lain, tetapi menghargai setiap orang atau setiap orang sebagai individu yang unik di dalam keluarga. Dengan kerendahan hati, itu memungkinkan kita untuk saling bisa belajar dan bisa bertumbuh bersama. Yang kelima itu kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan. Kesopanan dan saling menghormati adalah dasar dari suatu hubungan keluarga yang sehat dan yang baik. Kasih yang sejati menghindari perkataan atau tindakan yang kasar, merendahkan, atau menyakiti hati anggota keluarga atau menyakiti hati sesama kita, terlebih kepada saudara kita sendiri. Jadi komunikasilah yang baik dan penuh hormat dan menciptakan suasana yang baik terhadap saudara-saudara di dalam keluarga. Yang keenam, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih sejati mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini berarti bersedia berkorban, berbagi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan keluarga. Berikutnya, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemarahan dan dendam terhadap keluarga menghancurkan hubungan keluarga. Jadi, kasih yang sejati tidak mungkin dan tidak mudah terpancing emosi dan bersedia memaafkan kesalahan saudara kita atau kesalahan anggota keluarga kita. Dengan memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan rasa sakit hati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk dapat berubah. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih yang sejati membenci segala bentuk ketidakadilan dan kebohongan. Dalam keluarga ini berarti menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam segala hal. Kasih mendukung anggota keluarga untuk melakukan hal-hal yang benar, meskipun dalam keadaan sulit, dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Kasih juga menutupi segala sesuatu, percaya dalam segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih yang sejati selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga. Ini berarti bersedia menutupi kekurangan anggota keluarga kita masing-masing, percaya pada potensi mereka, dan mengharapkan hal-hal yang terbaik bagi mereka, serta sabar
dan menanggung segala kesulitan bersama. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, melainkan melakukan hal-hal yang baik, yang sopan. Jadi marilah kita berkomunikasi dengan baik dan menjaga perkataan-perkataan kita agar tidak menyakiti hati satu sama lain, menyakiti hati keluarga, saudara, dan sesama kita. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi mari kita utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita masing-masing. Jadi mari kita jadikan kasih ini sebagai landasan utama dalam keluarga kita. Dengan kasih kita bisa melewati segala badai apapun itu dan bisa membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih-lebih di dalam keluarga kita. Ingatlah selalu bahwa keluarga itu merupakan tempat di mana kita memulai atau tempat kita bertumbuh dan bersemi. Jadi mari kita mari kita jaga kasih ini agar terus menyala dalam hati kita masing-masing. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu saja firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih-lebih di dalam keluarga kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Kiranya firman-Mu bisa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih-lebih di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom.